Shalom semuanya. Pada kali ini kita masih akan membahas mengenai teori graf. Oke. Pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari mengenai lintasan Euler, Hamiltonian, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk mengingat kembali, saya memiliki satu pertanyaan, yaitu soal latihan 1. Silakan nanti soal ini dikerjakan di forum diskusi. Gambar di bawah ini adalah denah lantai dasar sebuah gedung. Apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya satu kali saja? Jika kita boleh mulai memasuki pintu yang mana saja. Nah, silakan di skip videonya dan melanjutkan untuk mengerjakan ya, kemudian sampai di diskusi. Oke, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, berikut ini adalah beberapa aplikasi graf. Yang pertama, graf dapat digunakan untuk mencari lintasan terpendek atau shortest path. Ya, jadi bisa juga digunakan untuk mencari lintasan terpendek ya, untuk mencari keefektifan ya dalam suatu perjalanan misalkan. Kemudian ada juga persoalan pedagang keliling ya, atau traveling salesperson problem. Jadi ini kaitannya dengan shortest path tadi ya. Seorang sales misalkan yang berjualan berkeliling, yang jemput bola begitu ya istilahnya, dia akan mencari jarak yang terpendek untuk menuju ke tempat-tempat tertentu. Itu. Kemudian yang kedua ada persoalan tentang tukang pos Cina ya. Jadi atau disebut juga sebagai Chinese Postman Problem. Nah ini bagaimana seorang tukang pos mengirimkan surat-suratnya ya. Kalau sekarang mungkin surat-surat kurang begitu kurang tren gitu ya, karena sekarang sudah ada email, ada WA. Tapi bisa juga dikaitkan dengan bagaimana seseorang mengantarkan paket ya. Sekarang kan banyak sekali yang berbelanja online. Jadi bagaimana seorang kurir membawakan paket-paketnya ya dengan memilih jarak yang terdekat. Kemudian yang terakhir tentang pewarnaan graf atau graph coloring. Nanti kita juga akan bahas mengenai hal ini. Gitu. Oke, kita next. Yang pertama tentang persoalan pedagang keliling ya, atau traveling salesperson problem atau TSP, biasanya disingkat dengan istilah TSP. Jadi persoalannya seperti ini. Diberikan sejumlah kota dan diketahui jarak antara kota. Tentukan tur terpendek atau jarak terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Jadi harus menuju ke setiap kota ya, dan hanya satu kali tentunya, dan nantinya juga akan kembali ke kota asal. Gitu. Jadi ini yang disebut sebagai traveling salesperson problem atau TSP. Nah kalau kita perhatikan sebenarnya persoalan pedagang keliling ini adalah persoalan dengan menentukan sirkuit Hamilton ya. Jadi caranya adalah mencari nilai bobot minimumnya ya, atau jarak terpendeknya itu yang mana. Nah, satuannya bisa macam-macam, misalnya kilometer gitu ya, kalau misalkan itu lokasi. Nah, persoalannya adalah ditentukan dengan cara seperti ini, seperti gambar pada graf ini ya. Misalkan di sini adalah vertex 1, 2, 3, 4, 5. Tujuannya adalah menuju ke masing-masing kota dan mencari jarak terpendek ya, atau tur terpendek. Nah, di sini ada bobot untuk setiap edge-nya. Ada 2, 3, 4, 7, 3, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti salesperson-nya ini akan memilih bobot yang terpendek. Tuh, misalkan dimulai dari 1. Di sini ada 1, kemudian menuju ke 2. Kenapa? Karena di sini bobotnya terpendek ya. Kalau mau menuju ke 5, di sini 6. 6 lebih besar dari 2. Kalau 1 ke 4, di sini 3, dan 3 masih lebih besar dari 2. Sehingga salesperson itu bisa memilih ke yang 2 terlebih dahulu ya. Jadi 1 ke 2. Kemudian setelah ke 2, bisa milih lagi yang terpendek, yaitu ke 4. Setelah ke 4, nah ini ada 2 pilihan nih, antara ke
3, 5, atau 4 kan gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat, kita bisa lihat pada yang setelahnya. Karena semua vertex harus dilalui, sehingga kita bisa memilih bagian-bagian yang setelahnya itu pendek. Gitu. Nah, ini persoalannya di sini adalah perlu mencari sirkuit Hamilton-nya ya, sirkuit Hamilton. Dan melalui setiap vertex. Kalau kita lihat di sini yang berwarna biru-biru ini bukan sirkuit. Gitu. Jadi perlu dilihat lagi mana yang kira-kira bobotnya terpendek dan bisa membentuk sirkuit karena dia harus kembali ke kota asalnya ya. Gitu. Misalkan ini dari 4 ya, dari 4 menuju ke 3, 4, 1 kemudian ke 2. Kemudian dari 2 ke, nah nih kalau ke 4 lagi kan nggak bisa. Tentunya ke 3, ke 5, baru kembali ke 4. Tuh, jadi jarak terpendeknya. Nanti silakan dicari jarak-jaraknya, kemudian nilai atau total bobotnya yang terpendek itu yang mana. Itu adalah persoalan pedagang keliling seperti itu ya. Solusinya adalah seperti itu. Gitu. Nah, jadi ini gambarannya ya. Si salesperson itu akan mencari jarak terpendek atau bobot terpendek. Nah, ternyata aplikasi TSP itu juga ada beberapa ya. Jadi TSP itu adalah istilahnya mencari bobot minimum. Nah, yang pertama, Pak Pos mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada N buah lokasi dari berbagai sudut kota. Ini Pak Pos yang mengambil surat ya. Kalau sekarang sih kurir mengambil paketan gitu ya, atau mengantar paketan mungkin. Nah, tapi masih juga ada surat ya, kalau misalkan ada yang urgent ya, fotokopi ijazah misalkan, atau mengirim dokumen STNK dan sebagainya juga masih dipakai tentunya, yang konfidensial ya misalkan. Lalu selain itu juga aplikasi yang kedua, lengan robot mengencangkan N buah mur pada beberapa buah peralatan mesin dalam sebuah jalur perakitan. Nah, ini juga ternyata dalam mengoperasikan robot, bagaimana robot itu bisa bergerak, ini juga ada aplikasi dari TSP. Nah, tentunya ini pasti ada coding-coding ya, kaitan tentang ilmu engineering ya, atau teknik mesin yang mengambil jurusan robot. Mereka lebih paham tentang hal ini. Gitu, jadi ada graf di dalamnya. Kemudian ada produksi and commodity berbeda dalam sebuah siklus. Tuh. Dan saya kira masih ada aplikasi TSP yang lainnya ya. Nah, kita lihat lagi, ini masih tentang jumlah sirkuit Hamilton ya, sirkuit Hamilton. Oke, jumlah sirkuit Hamilton di dalam graf lengkap dengan N simpul, N-1 faktorial per 2. Nah, ini ada graf ya, dengan vertex AB, CD. Ada bobotnya masing-masing. Nah, graf di atas kan memiliki vertex 4 ya, sehingga 4-1. 4-1 faktorial per 2. Hasilnya adalah 3 sirkuit Hamilton. Jadi, kita bisa mendapatkan ada berapa banyak sirkuit Hamilton dengan cara rumus ini ya, N-1 faktorial per 2. Tuh, kalau ada bentuknya seperti ini. Nah, jadi kita bisa gambar kalau di sini kita sudah dapatkan tadi 3 sirkuit Hamilton, maka tentunya kita harus seharusnya ya kita bisa mengambil 3 Hamilton di sini. Ya. Tapi ini enggak semuanya ya, bobotnya bisa berbeda-beda ya. Kalau dikatakan dengan TSP tadi, kita bisa cari mana yang paling kecil ya nilainya. Nah, untuk yang sirkuit Hamilton pertama bentuknya seperti ini, bobotnya ada 10, 12, 8, 15. Itu. Jadi kalau kita totalkan 22 tambah 8, 30, 45 yang pertama ya. Kemudian di sini bentuknya seperti ini ya. Kalau kita hitung ada berapa nih? 5 tambah 15, 20. 20, 32. 32 tambah 9, 1 ya. Nah, ini lebih kecil dibandingkan yang pertama. Dan yang terakhir, ini sebenarnya paling kecil ya.
10 tambah 5, 15. 15 tambah 17 ya, 32. Nah, ini merupakan lintasan terpendek ya pada sirkuit Hamilton tersebut. Oke, ini ternyata sudah ada solusinya ya. Jadi untuk graf pertama, sirkuit Hamilton pertama hasilnya 45, yang kedua 41, yang ketiga 32. Jadi kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa sirkuit Hamilton terpendek adalah pada graf ketiga dengan hasil 32. Nah, nanti kalau misalkan jumlah simpulnya 20, maka akan ada berapa sirkuit Hamilton? Ternyata ada 19 faktorial per 2 sirkuit Hamilton, atau sekitar 6 kali 10 pangkat 16 penyelesaian. Wah, ini banyak sekali ya. Kalau menggambar ya lumayan juga begitu. Tapi bisa hasilnya bisa dicari ya, 6 kali 10 pangkat 16 penyelesaian ini. Oke, kita next. Nah, aplikasi selanjutnya adalah tentang persoalan tukang pos Cina atau Chinese Postman Problem. Nah, ini dikemukakan oleh Megan. Dia berasal dari Cina, yaitu pada tahun 1962. Nah, persoalannya, seorang tukang pos ini akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Ini hampir mirip ya sama TSP tadi, ada tukang pos. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Nah, kita lihat ada perbedaan di sini ya. Jadi di sini sebenarnya yang ditentukan adalah sirkuit Euler-nya karena harus melewati setiap jalan ya tepat sekali dan kembali ke tempat awal keberangkatan. Nah, ini kan konsep yang ada pada sirkuit Euler. Kalau tadi pada TSP itu adalah sirkuit Hamilton, kalau yang ini Chinese Postman Problem, ini merupakan sirkuit Euler, jadi ada perbedaan di situ. Itu, ini lihat pada edge-nya ya, atau lintasannya. Nah, sebagai contoh, di sini ada graf dengan vertex A, B, C, D, E, F, maka lintasan yang bisa dilalui oleh tukang pos adalah A, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian ke D, E, F, kemudian ke C, E, kemudian ke B, F, dan A. Jadi semua lintasan dilalui. Ini adalah konsep dari Chinese Postman Problem. Ya. Oke, sekarang jika graf yang merepresentasikan persoalan adalah graf Euler, ya, jika graf yang merepresentasikan persoalan adalah graf Euler, maka sirkuit Euler-nya itu akan mudah ditemukan, ya. Kemudian kalau jika grafnya bukan graf Euler, maka beberapa sisi di dalam graf harus dilalui lebih dari sekali. Jadi kalau nanti ternyata mau menerapkan yang Chinese man tadi, kalau ternyata grafnya itu bukan Euler, maka pasti ada beberapa sisi yang dilalui lebih dari sekali. Tuh, kalau sirkuit Euler bisa ya mudah ditemukan. Gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pak Pos harus menemukan sirkuit yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit sekali dan mempunyai jarak terpendek. Nah, ini kerjanya double ya Pak Pos tadi ya. Jadi harus melewati jalannya paling sedikit sekali dan juga mencari jarak terpendek supaya efektif, efisien gitu ya. Itu. Oke, masih tentang persoalan tukang pos Cina tadi. Seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya yang mempunyai jarak terpendek supaya ia melewati setiap jalan paling sedikit sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Itu kira-kira bagaimana ya solusinya? Coba ini kalian kerjakan ya dan jawab di forum diskusi seperti biasa ya. Oke, jadi ini adalah
latihan 2 ya, nanti silakan jawab di Moodle ya. Oke, ini adalah penjelasan pertama, nanti kita akan lanjutkan mengenai pewarnaan graf di apa namanya, video berikutnya ya. Oke, selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.